kadang gara-gara faktor malas untuk membuat fermentasi, padahal hanya gara-gara uang 600.000, akhirnya tanaman porang kita dari ujung sana sampai ujung sana ataupun di lahan teman-teman semuanya itu menjadi tumbuh tidak maksimal, banyak kena jamur, kegagalan 50% lah. Sekarang gagalnya 50% tanaman porang itu dibandingkan uang 600.000 itu lebih banyak mana kerugiannya. Nah, jadi di situ teman-teman harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, keluarga Expert. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini teman-teman, kami melanjutkan video yang kemarin untuk proses penyiapan pupuk fermentasi. Nah, ini arang sekamnya ini sudah disiapkan, dikumpulkan untuk didekatkan ke pupuk. Nah, ini pupuknya sudah mulai dirajang. Tadi karena saya agak kesiangan ini ke kebun, ini sudah diproses dapat segini. Nah, tinggal nanti dilanjutkan lagi yang sebelah sana. Ini sudah dapat sekitar hampir berapa sentimeter ini Kak? Coba kamu Kak berdiri di situ Kak. Nah, ini sudah kurang lebih 1 lututmu ya Kak, lebih lagi ya. Tinggi dikit ya itu ya, yaitu sekitar hampir 60-70 cm ini teman-teman. Ini sudah 70 cm-an. Ini pupuknya yang sisa tahun lalu teman-teman, yang sudah difermentasi juga, tapi coba kami maksimalkan lagi untuk difermentasi tahun ini. Eman-eman lah ya, nanti kalau masih ada sisa-sisa bakteri jahat atau jamur-jamur yang jahat, biar pada tuntas. Nah kayak gini kan loh, ini masih ada binatang-binatang kecil ini yang ini ya, banyak ini masih hidup-hidup seperti ini. Nah ini kan, ini binatang gajah-gajahan seperti ini yang jalan ini teman-teman. Ini gajah-gajahan namanya kalau di sini. Nah ini kalau ketemu umbi yang agak kurang sehat, wah sudah sikat itu umbinya, pasti langsung pada kerowak-kerowak, lubang-lubang semuanya nanti umbinya. Makanya ini sambil ditarik ke sini, sambil dicacah yang kasar-kasar ini, nanti biar hancur lah istilahnya, biar hancur. Terus nanti ditata ulang ke sini, lokasi pembuatan proses fermentasinya ini di sebelah sini, baru nanti kita lakukan penyiraman cairan seperti ini. Nah ini karena biasanya kalau penyiraman itu kan pakai kayak alat kocor yang ini yang ujungnya itu berlubang-lubang itu, jadi kayak kesepray gitu. Nah cuma kalau kayak gitu kan agak lama ya. Wes diuncal no pakai gayung aja seperti ini, langsung biar kayak orang mandi, cepat ini seperti ini. Nah kayak gini teman-teman, cepat seperti ini ya. Soalnya ini teman-teman pupuknya di sini kan agak kering. Jadi kering ya, dia kering. Nah proses fermentasi itu bagusnya tingkat kelembapannya nanti sekitar 30-40% MC-nya ya, moisture content-nya atau kadar airnya itu sekitar 30-40%. Sehingga kalau pemakaian airnya nanti kurang maksimal ya, jadi nggak bisa matang sempurna lagi nanti. Sisa-sisa pupuk kohe yang dulu masih bongkahan-bongkahan seperti ini. Makanya ya Mas, yang bongkahan-bongkahan kalau dirajang ya Mas. Nah ini yang masih berongkal-berongkal seperti ini nanti sambil dirajang. Kalau yang sudah bagus kan seperti ini ya teman-teman. Nah ini mawur sekali ini ya, sudah mawur. Nah cuma kan ada juga yang masih bongkahan-bongkahan seperti ini, beronggalan-beronggalan seperti ini. Kalau dicacah nanti dia lebih bagus lagi nanti hasilnya. Nah ini yang sudah ditarik dari sebelah sana tadi.
Nah, cuma seperti ini. Binatang-binatang kecilnya banyak sekali. Namanya binatang gajah-gajahan kalau di tempat kami ini, teman-teman. Nah, ini. Oh, ini jalan ini. Ini kalau ada ketemu umbi yang agak busuk tadi langsung disikat pasti. Jadi setelah kita tebar arang sekamnya ya, teman-teman. Tadi ya lapisan bawahnya sebelumnya sudah berlapis-lapis ini. Nah, kita tebar dolomit seperti ini. Nanti kita kasih lagi ini apa namanya? Kohe lagi. Nanti terus lagi. Jadi seperti ini berlapis-lapis ya. Sebenarnya lapisan seperti ini bebas saja ya, teman-teman. Ya paling bawah arang sekam, terus atasnya kohe, atasnya dolomit, terus kemudian atasnya lagi arang sekam, kemudian atasnya kohe lagi, terus dolomit lagi, terus kayak gitu nggak masalah. Nah, jadi istilahnya nanti kan tercampur sendiri dengan sempurna waktu proses fermentasi dan proses pencacahan. Nah kayak gini ya, teman-teman. Jadi kalau dolomitnya nggak perlu tebel-tebel sampai ikut ketebalan ini arang ataupun kohenya ya, sampai ketebalan 5 cm atau 10 cm gitu nggak usah, teman-teman. Jadi cukup ditabur-tabur merata gini saja, yang penting rata. Terus habis itu nanti ditimpa lagi kohenya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini mulai kohenya mulai naik lagi, nanti akan ditabur merata sampai full ya sana. Terus setelah itu nanti akan dilakukan penyiraman lagi menggunakan cairan fermentasinya yang sudah kami siapkan. Satu hal yang ingin kami bagikan ke teman-teman, tips terkait dengan persiapan pemupukan. Jadi rata-rata loh ya, nggak semuanya. Jadi rata-rata petani ataupun istilahnya calon petani yang baru pemula ataupun bahkan mungkin yang sudah petani-petani agak lama ya begitu ya, itu biasanya di tempat kami itu rata-rata mereka jarang melakukan proses fermentasi, karena biasanya pupuk seperti ini disebar langsung dari tempat penyetokan kandang, itu disebar langsung ke lahan. Kemudian kalau musim kemarau gitu kena sinar matahari, kering, hancur sendiri, nanti bisa terjadi proses alami lah. Nah, cuma kalau kami ini kan karena butuh waktu yang singkat cepat, ya harus dilakukan proses fermentasi seperti ini untuk ngejar waktu supaya nanti hasilnya lebih maksimal juga. Terus tadi yang ingin kami sampaikan bahwasanya faktor penentu ya, salah satu faktor penentu untuk membuat tanaman kita menjadi bagus itu selain pemilihan bibit yang oke, persiapan lahan yang oke, kemudian hal lain juga yang harus diperhatikan adalah proses pemupukan yang oke ya. Nah, pupuk sendiri ini ya macam-macam, teman-teman. Pupuk ini ada pupuk organik seperti yang sedang kami siapkan ini Bokashi ya namanya. Ada yang pupuk cair atau POC, pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair sendiri itu sumbernya macam-macam ya, bisa banyak lah bahannya. Nah, yang di sini ini kan kita membuat pupuk bukan organik cair tapi pupuk Bokashi. Nah, di sini ini biasanya rata-rata tadi kita agak kurang maksimal dalam melakukan proses fermentasi. Bahkan tadi seperti yang saya sampaikan, jarang petani melakukan proses fermentasi karena ya tadi satu sisi mengandalkan untuk terjadinya proses alami dari panas musim kemarau. Nah, hal yang terjadi seperti itu biasanya nanti akan membuat tingkat kematangan pupuk itu tidak bisa maksimal. Nah, kalau pupuknya tidak bisa maksimal, akhirnya gampang terjadi muncul banyak penyakit seperti jamur, terus kemudian busuk akar, busuk batang. Ya terus seperti yang dulu durian yang kami tanam di sini, ini kan dekat pupuk. Akhirnya mati juga ini, teman-teman. Mati. Ya dulu belum mati 100%, cuma diselamatkan ya. Hampir 70% kondisi nggak sehat sudah. Akhirnya dipindah lokasi lahan di tempatnya Mas Suhar. Nah, mudah-mudahan bisa selamat, saya sendiri belum melihat perkembangannya. Jadi intinya persiapan pupuk itu harus maksimal, teman-teman ya. Jangan permisif terhadap kemalasan. Maaf loh, ini bukan saya terus
menilai teman-teman yang lain itu malas gitu, enggak. Tapi faktor kegagalan dan faktor penyebab terjadinya pertumbuhan tanaman porang kita yang nggak bisa maksimal, kemudian terkena banyak jamur, itu ya sumbernya dari sini ini. Kalau teman-teman justru yang sekalian nggak mau pakai pupuk kohe fermentasi, ya nggak masalah, atau nggak mau pakai kohe, jadi langsung tanam saja di lahan. Kemudian mau pakai pupuk kimia nggak masalah ya, dengan konsentrasinya yang jangan terlalu banyak ya. Karena kalau over juga jadinya jadi OD atau overdosis, itu juga bisa rusak. Nah, kalau di sini kalau mau pakai pupuk kohe ya organik seperti ini diwajibkan harus difermentasi benar-benar matang. Kalau tidak matang ya, kalau nggak matang jelas akan menimbulkan banyak penyakit, khususnya penyakit jamur akar, jamur batang, dan jamur-jamur yang lain yang bisa merusak kondisi tanaman porang kita. Jadi sekali lagi saya berikan ini ya, maksudnya berikan masukan atau saran untuk kita semua petani maupun calon petani, usahakan kalau mau pilihannya menggunakan pupuk organik, pastikan pupuk organiknya difermentasi dengan maksimal dan benar-benar matang. Karena kadang petani yang malas seperti tadi, alah enggak apa-apa pakai pupuk yang kayak gini, enggak apa-apa pupuk kayak gini ya, nanti matang sendiri dengan adanya musim kemarau. Nah, di situ biasanya yang membuat kegagalan. Nah, kenapa saya bilang ini ya, maksudnya jangan terlalu malas untuk menyiapkan pupuk, karena tadi resikonya bisa menyebabkan kegagalan. Hampir 50% kegagalan tanaman porang itu dikarenakan pemakaian pupuk yang belum matang ya. Pupuknya itu masih mentah, banyak mengandung jamur. Nah, proses pembuatan kayak gini pun tidak harus dikerjakan sendiri ya, maksudnya ya kita ikut terjun, nanti kita cari keringat, tapi kita kan bisa menjalankan dengan tim ya, maksudnya tim kita membuat bersama bareng-bareng, jadi pekerjaan akan terasa lebih ringan dan prosesnya pun bisa selesai dengan cepat. Jadi intinya jangan permisif terhadap kemalasan, jangan permisif terhadap kebiasaan menyepelekan, karena di situ nantilah awal mula kegagalan yang menyebabkan tanaman porang kita jadi tidak maksimal. Oh ya, satu hal lagi yang ingin kami bagikan ceritanya. Di sini berapa sih biayanya yang kami keluarkan untuk proses pembuatan pupuk kohe fermentasi ini? Yang pasti ini kohenya waktu itu sisa sekitar 2 truk ya. Kemudian arang sekamnya juga kayaknya ini sekitar hampir enten saengkel mas? Rong engkel? Berarti kurang lebih ini 1 engkel truk kecil itu untuk mencampur dengan 2 truk sisa kohe. Ya mungkin kalau nanti nambah-nambah lagi sampai habis ya ada kalau 2 engkel. Terus kemudian kita pakai ininya E4 nya kemarin habis 9 ya, 9 botol, sengaja memang saya maksimalkan 9 botol tuh kalau kali 20.000 ya Kak harganya, 20.000 sekitar 180.000 ya, 180.000. Kemudian molasenya habis berapa Kak? 10 kali 10.000 berarti 100.000 kali 100 tambah 100 280. Terus kemudian apa lagi? Dah itu tok. Air kan gratis kita. Air gratis kita minta sama Allah. Jadi modalnya kemarin cuma E4 nya 100 berapa? 80. Terus molasenya 100. Oh iya, sama dolomit ya. Dolomitnya 5 karung. Kalau dolomit macam-macam, ada yang harga 20, ada yang harga 30. Dolomitnya 5 karung. Berarti ini dapat yang harga berapa, Kak? 30. Berarti dolomitnya 150 tambah 280. Berarti berapa? 430 tuh. Nah, jadi untuk membuat pupuk bokasi ya, pupuk fermentasi dengan sebanyak ini, tonton ya. Ini artinya sekamnya sudah siap ya. Saya nggak ngitung sekam ya, maksudnya cuma ngitung biaya untuk cairan fermentasi. Jadi kotoran hewannya juga sudah siap di sana. Cukup dengan biaya 430 ditambah ya gaji karyawan lah. Kita kalau memakai 1 karyawan Mas Suhar ini 100.000, berarti 530 ya, sama lain-lain anggap aja 600.000 lah ya. Jadi artinya cukup dengan biaya 600.000 teman-teman, kita sudah bisa, ini di luar kohe ya, di luar kohe sama arang sekam,
itu kita sudah bisa mendapatkan pupuk organik yang hasilnya nanti akan benar-benar matang sempurna, kualitasnya bagus sempurna, bersih dari patogen jahat, kemudian bersih dari bakteri-bakteri jahat. Nah, artinya kalau teman-teman terkadang yang hanya main buang-buang pupuk saja langsung ke lahan seperti ini ya, dengan ya sebenarnya sih itu kecenderungannya karena malas untuk membuat fermentasi, bukan ada faktor yang lain. Biasanya rata-rata itu penyebabnya adalah malas untuk membuat fermentasi. Padahal hanya dengan bermodalkan 600.000 ya kan, kalau kita ditebar langsung kan tetap beli pupuk, beli kohe, beli arang sekam. Nah, sedangkan hanya tinggal nambah biaya 600.000 itu pupuk kita sudah menjadi pupuk yang benar-benar sempurna kualitasnya. Nah, kita kadang gara-gara faktor malas untuk membuat fermentasi, padahal hanya gara-gara uang 600.000, akhirnya tanaman porang kita dari ujung sana sampai ujung sana ataupun di lahan teman-teman semuanya itu menjadi tumbuh tidak maksimal, banyak kena jamur, kegagalan 50% lah. Sekarang gagalnya 50% tanaman porang itu dibandingkan uang 600.000 itu lebih banyak mana kerugiannya. Nah, jadi di situ teman-teman harus bijak dalam menentukan langkah. Jangan sampai gara-gara kebiasaan malas, kebiasaan permisif terhadap sesuatu ya, akhirnya menyebabkan kerugian. Jadi mungkin itu juga yang ingin kami sampaikan ke teman-teman, tips yang ingin kami bagikan. Jadi kuncinya semangat, jangan pernah kendor, maju terus, pantang mundur. Masalah porang harganya naik turun, biarkan itu nanti menjadi seleksi alam lah ya, seleksi alam. Yang penting judulnya kita tanam, rawat dengan maksimal. Oke ya, sip. Semangat ya Kak ya. Oke. Mungkin sementara tips dan cerita dari kami di video kali ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman senantiasa diberikan banyak kemudahan ya, banyak kemudahan. Jadi intinya tetap semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan video yang kami bagikan senantiasa bisa memberikan banyak manfaat, bisa memberikan banyak motivasi, dan bisa memberikan banyak pengalaman ya. Karena guru yang terbaik kita adalah pengalaman. Dengan kita melakukan, disitulah nanti kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar, untuk tidak kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan di tahun-tahun berikutnya. Oke, sip. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.